Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur saimin saimat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya, bahkan tidak henti-hentinya selalu memberikan nikmat anugerah kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhitung, lebih-lebih nikmat iman, dan kemudian kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Jika kita senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau, maka kita akan dimasukkan dalam bagian dari umat beliau, dan karena itu kita layak berharap di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu sekalian, puasa sebuah anugerah yang luar biasa Allah berikan kepada kita semua. Bulan puasa, bulan Ramadan, yang namanya banyak. Ada bulan Ramadan, ada bulan Al-Quran, bulan ampunan, bulan kasih sayang, dan masih banyak sederet nama-nama di bulan Ramadan. Karena memang Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi kita umat manusia, yang itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Biasanya kalau sudah Ramadan datang maka akan selalu disebutkan ayat yang sangat populer, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan puasa itu kepada umat-umat sebelumnya. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Biasanya orang itu mengerjakan sesuatu itu semangat dan tidak, tangguh dan tidak, sabar dan tidak, ulet dan tidak, itu sangat ditentukan oleh pengetahuan atau tujuan dari apa yang dikerjakan. Ya. Ada orang untuk menghasilkan suatu hal yang sifatnya duniawi, apakah keuntungan, umpamanya bisnis yang keuntungannya mungkin bisa miliaran, triliunan, maka segala upaya akan dilakukan, kan begitu ya Pak ya. Nah, dalam konteks puasa memang istimewa, memang semua orang paham bahwa itu istimewa, suatu bulan yang istimewa. Tapi di tengah-tengah di lapangan itu tidak sama semangatnya melakukan puasa, dan segala isinya tidak sama, dan nanti hasilnya juga tidak sama, kan begitu. Di dalam Al-Quran itu ada kata-kata yang diulang-ulang itu menggunakan la yastawi. La yastawi artinya tidak sama, tidak sama, berulang banyak. Ada kaitannya iman dan kafir tidak sama, orang yang berilmu tidak berilmu tidak sama. Nah, salah satunya adalah dikatakan
ashabun nari la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Tidak sama. Memang tidak samanya di mana? Mungkin sudah bisa diketahui juga. Tapi di situ ditegaskan, ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang ahli surga, orang yang jadi penghuni surga, itulah mereka orang-orang yang sukses. Orang-orang yang dapat kemenangan. Orang-orang yang mendapatkan bahagia sebahagianya. Jadi kalau dari sini kemenangan, kebahagiaan, kemenangan di dunia itu nggak ada bandingannya dengan kemenangan yang ada di akhirat gitu. Nah, kaitan puasa ini ada kaitannya nih. Ini khususnya orang Indonesia ini. Orang Indonesia itu kreatif. Salah satu kreativitasnya kalau hari raya, ini baru mulai puasa sudah bilang hari raya ya. Kalau hari raya kita salaman, sawalan, apa yang diucapkan? Minal aidin wal faizin. Artinya? Terus biasanya mohon maaf lahir batin ya. Disangka itu artinya, padahal bukan itu. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir. Itu minal faizin artinya apa? Ya mohon maaf lahir. Oh bukan. Itu. Tapi sekali lagi itu istilah Indonesia ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang umroh Ramadan sampai sebulan Syawal di sana ketemu orang Saudi minal aidin wal faizin, dia kaget, apa ini? Bahasanya Arab tapi kok saya nggak paham gitu. Maksudnya itu, ya lagi-lagi tafsir orang Indonesia. Minal aidin itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang kembali fitrah. Tapi ini tafsir orang Indonesia. Id itu bukan kembali. Siapa bilang id kembali? Ya kalau Idul Fitri kebetulan cok kali cok itu. Idul Fitri kembali fitrah, itu cok kali cok itu. Tapi kalau Idul Adha apa? Kembali Idul Adha kan enggak. Jadi Idul itu bukan kembali. Itu sesuatu yang berulang setiap tahun. Itu namanya Id gitu. Nah itu. Yang satu lagi wal faizin, dan mudah-mudahan kita menjadi para pemenang, menjadi orang-orang yang bahagia, orang yang sukses. Nah, tadi yang sukses sebenarnya adalah penghuni surga. Di bawahnya banyak, termasuk orang puasa itu. Sama-sama Ramadannya, ya kalau orang masih hidup di bulan Ramadan, pasti dia ketemu Ramadan. Dan di mana-mana juga selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi tidak sama antara orang masuk ke Ramadan puasa dan tidak puasa, sama enggak? Kita sama-sama masuk Ramadan, tanggalannya juga sama, tapi yang satu puasa, yang satu tidak puasa, sama enggak? Ya tidak sama. Kok berat banget bilang tidak sama? Tidak sama toh? Itu turunannya lagi, sama-sama puasa juga tidak sama. Begitu ya? Sama-sama puasa. Ini kan puasa sama-sama puasa. Tapi tidak sama. Ada yang puasanya kelas ekonomi, ada yang kelas atasnya apa? Eksekutif, ya. Atasnya lagi luxury kalau naik kereta kan begitu, iya kan? Ya, jadi sama-sama puasa tapi beda. Nanti hasilnya juga beda. Nah, gimana caranya supaya kita puasanya itu berkualitas tertinggi, naik dari puasa-puasa sebelumnya, dan sukses, ada Ramadan effect. Nah, kita lihat dari kata-kata la'allakum tattaqun, agar kau menjadi orang yang bertakwa. Itu kalau dalam bahasa Arab itu tattaqun itu menggunakan kata kerja fi'il, dalam bahasa Arabnya itu namanya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari itu menunjukkan kontinuitas, terus menerus, istimrar, terus menerus, continue. Jadi orang untuk menjadi orang yang bertakwa itu harus ada upaya terus menerus
tidak berhenti-berhenti, tidak ada istilahnya kalau kerja kan ada cuti. Kalau ibadah boleh nggak cuti? Ya boleh kan? Ibadah itu ukurannya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kau kepada Allah. Stasiunnya kapan berhenti? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Hanya kematian yang memisahkan kita tidak beribadah. Ya, kalau sudah mati tidak ada ibadah lagi. Nah, puasa ini salah satu bentuk cara kita meraih ketakwaan supaya kita menjadi faizin ashabul jannah itu. Dilatih terus menerus dalam waktu yang panjang selama 1 bulan. 1 bulan. Jadi satu-satunya dengan puasa. Salah satunya dengan puasa. Apa yang kita lakukan di puasa ini sebenarnya substansinya apa? Substansinya apa? Banyak. Tadi saya akan tekankan pada 3 hal. Yang pertama, dimensi puasa adalah dimensi pengendalian diri. Ya kan, pengendalian diri. Ini tadi belum ada yang sarapan kan? Sarapan ya. Ya. Kita biasanya hari ini sudah makan pagi, sudah makan siang, ya kan? Ini kita kendalikan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Itu yang standar paling minimal. Kalau lebih dari itu, kelas yang lebih tinggi lagi, bukan hanya makan minum. Puasa bukan hanya urusan mengendalikan makan minum, mengendalikan semua anggota badan kita supaya mata kita, telinga kita, mulut kita tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengendalikan ini. Ini kata kalau versi Rasulullah itu menurut Rasulullah standar orang cerdas, standar orang brilian bahkan itu apa? Kalau secara umum ya orang yang intelektualnya tinggi ya. Tapi kata Rasulullah enggak. Orang yang cerdas namanya al-qayyis. Al-qayyis itu adalah mandana nafsahu. Orang yang bisa mengendalikan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan selalu berusaha mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas kata Rasulullah. Orang yang cerdas itu. Nah, kita dilatih itu. Dan latihannya itu 1 bulan. Ini kalau di dunia psikologi itu banyak pelatihan itu ada yang 10 hari, 20 hari. Ini lebih dari standar psikologi, para psikolog 30 hari mengendalikan diri. Sehingga kalau kita puasanya minal faizin, bukan hanya bisa mengendalikan makan minum yang halal. Kita kan makanan kita halal, milik kita. Minuman kita, istri kita, suami kita, milik kita. Tapi dalam rangka puasa itu kita hindarkan, halal dikendalikan. Kalau bisa puasa selama 30 hari dari puasa dari yang dihalalkan, kalau sukses puasanya akan sukses juga mengendalikan sesuatu yang haram. Yang halal saja bisa dikendalikan, apalagi yang haram. Ini problem umat kan sekarang begitu. Problem manusia kan begitu. Tidak bisa mengendalikan dirinya. Nggak bisa membedakan antara milik pribadi dan milik publik. Ada istilah apa namanya? Aspal, berangkal, semua diuntal. Itu karena tidak bisa mengendalikan diri, tidak tahu mana privat mana publik. Nah, itu puasa ini satu adalah mengendalikan diri. Nah, ini harus terus menerus. Yang kedua, dimensi kesadaran
kesadaran moral tanpa diawasi. Puasa itu ibadah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Hakikatnya kita nggak tahu ini pada puasa apa tidak, kan nggak ada tahu. Yang tahu ya diri kita namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat Pak ketika kita dulu remaja itu perintah oleh puasa ya puasa. Begitu waktu zuhur panas itu mandi, biasanya nggak pernah mandi. Begitu mandi di kamar mandi kok lama banget Le. Iya ini biar lagi sabunan gitu. Ternyata sambil mandi sambil apa itu? Minum air pokoknya gitu. Jadi nggak ada yang tahu, sehingga puasa itu dikatakan oleh Allah kullu amal ibni adam lahu illa syiyam. Semua amal anak Adam itu untuk dia, untuk manusia itu illa syiyam, kecuali puasa. Kenapa puasa? Fa innahu li wa ana adzibihi. Puasa itu yang betul-betul murni hanya untuk aku Allah, dan saya membalasnya tidak tanggung-tanggung. Kalau ibadah yang biasa itu satu bisa lipat 10, bahkan sedekah itu bisa lipat berapa? 700. Pahala puasa itu unlimited, karena itu nilai keikhlasannya itu sangat tinggi. Nah ini kesadaran diawasi, kesadaran moral tapi tidak diawasi itu sangat penting. Berapa satu kantor itu kan sekarang berapa itu ada CCTV kan, dulu nggak ada CCTV. Di mana-mana CCTV, di jalan ada CCTV, mana-mana. Anggaran CCTV itu banyak sekali. Karena untuk apa? Untuk mendeteksi orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Ada pembunuhan, ada perzinahan, ada korupsi, macam-macam itu. Jadi puasa ini luar biasa. Dan bisa bayangkan kalau orang itu punya kesadaran masing-masing diri, kesadaran bahwa kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga standar orang baik. Nah ini standar orang baik itu apa? Kalau bahasa Arabnya itu ihsan. Ihsan itu apa? Kata Rasulullah salah satu standar, al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apa artinya? Ihsan baik itu adalah ketika kau beribadah seolah-olah kau melihat Allah. Ini paling tinggi nih. Kalau orang sudah beribadah bisa seolah-olah melihat Allah, seolah-olah Allah nggak bisa dilihat secara fisik. Nanti di surga kita insya Allah akan melihat Allah. Nikmat yang terbesar nanti di akhirat adalah melihat Allah. Jadi ketika beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa, bawahnya itu fa illam takun tarau fa innahu yara. Jadi ibadah yang baik itu level yang kedua adalah ketika kau ibadah merasakan bahwa Allah itu melihat. Ini tadi kita sholat zuhur merasa dilihat Allah enggak? Kayaknya ada ya, ada yang tidak. Itu dulu ada seorang imam Hanafi itu kedatangan tamu menyampaikan maksudnya, ternyata datang ke seorang imam besar, ulama besar itu hanya menyampaikan bahwa dia baru saja kehilangan. Terus komentarnya imam ini, kamu ini gimana? Kamu tahu kan saya ini kerjanya ngajar orang, menulis buku dan seterusnya, seorang ulama. Kamu kok tanya ke sini, tanya barang hilangmu. Oh ya sudah, kalau tidak ditanggapi ya sudah, saya pulang. Ketika pergi dia panggil, kamu benar nih kehilangan? Iya. Mau saya kasih tahu? Mau. Apa katanya? Sholatlah kamu 2 rakaat. Yang bener aja imam, saya ini serius. Barang saya itu hilang. Kalau sekarang mungkin HP saya itu hilang. Gimana caranya? Ya saya juga serius. Sholat 2 rakaat. Ternyata
baru takbir ketemu, HP-nya ketemu, barangnya yang hilang itu ketemu. Ya itulah sholat kita itu biasanya begitu ya. Ya begitu. Jadi padahal tadi standar sholat ibadah yang baik, ibadah apa saja. Yang kedua adalah selalu dilihat oleh Allah. Itu kalau puasa kita bisa seperti itu, luar biasa. Jadi kalau sholat umpamanya kita sholat berapa menit biasanya? Katakanlah 5 menit ya. Katakan 5 menit. Yang semakin tua semakin pintar, semakin cepat. Jadi kalau bisa yang baik itu selama 5 menit itu ketika membaca takbir, baca Fatihah itu kita merasa dilihat oleh Allah. Sehingga paling tidak kalau kita waktu subuh yang tadinya tidak ingat, waktu sholat subuh ingat. Ya. Terus nanti begitu pulang dari masjid mulai nggak ingat karena jauh dari masjid di jalan ada gangguan-gangguan, mulai tidak ingat. Terus nanti semakin siang semakin tidak ingat, kerja pun nggak ingat Allah. Yang bisnis tidak jujur, mulai tidak jujur. Yang jadi pemimpin semakin semenang-menang, begitu. Sholat zuhur ingat lagi, ingat lagi. Begitulah sholat itu menjadi pengendali, maka tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat. Puasa itu berapa jam coba? Dari mulai kapan nih? Mulai imsak atau mulai subuh? Imsak itu kalau imsak terus masih makan masih sah apa enggak? Masih ya? Masih. Jadi mulai fajar sotik. Katakanlah jam berapa? Jam 4 berapa? 16 menit atau berapa? Sampai jam 6 sore itu panjang sekali. Nah itu kalau puasa kita itu bisa selama puasa ingat terus kepada Allah, luar biasa sudah. Wah itu akan menjadi kita yang menjadi perubahan yang luar biasa gitu. Kalau kita ihsan, dimensi kesadaran moral diawasi tapi tidak ada yang mengawasi, kesadaran diri itu. Ini akan menyelesaikan banyak masalah di negara kita kalau itu bisa orang yang puasa melakukan hal itu. Yang ketiga, dimensi peka sosial, peka terhadap sosial. Hari ini kita puasa, sahur, yakinlah kita bahwa nanti buka puasa itu sudah tersedia, bahkan mungkin menunya pun sudah tahu, minumannya sudah tahu. Sekarang ini sudah ada menu 30 hari. Hari pertama bukanya apa, sahurnya apa, minumannya apa, itu sudah ada semua, ya kan? Padahal banyak saudara-saudara kita itu baik puasa maupun tidak puasa, pagi hari belum tahu nanti bisa makan siang atau tidak kalau tidak puasa. Yang puasa bersama kita itu masih banyak yang tidak jelas nanti bisa puasa atau tidak. Untungnya banyak takjil di masjid-masjid kan begitu. Dan ini tambahan saja. Puasa ini kecuali tadi ya 3 dimensi itu juga puasa ternyata menormalisasikan kehidupan kita. Coba contoh, mungkin kalau ditanya telinga kita sehat enggak? Mungkin cuma sehat semuanya, begitu ya. Coba kita dengar azan berapa kali sehari? Berapa? 5 kali. Tempat saya 30 kali. 30 kali, karena masjidnya banyak. Semua pakai speaker, semua mendengar. Tapi yang di masjid berapa soft? 1 soft, 2 soft kan? Nah itu kan berarti nggak normal sebetulnya itu, mendengar tapi tidak mendengar. Kalau Ramadan jangankan sudah azan, belum azan sudah siap di masjid-masjid, iya kan, takjil begitu azan, wow gitu. Jadi normalisasi, termasuk juga kalau ada orang isya jalan pergi ke masjid akan ditanya, mau ke mana Pak? Mau ke masjid. Mau apa? Sholat apa? Isya itu loh, sholat
Tarawih kan? Nah itu masalahnya itu. Jadi kalau puasa itu ke masjid mau sholat tarawih, makanya setelah Syawal nggak ke masjid lagi karena nggak ada sholat tarawih. Nah kembali Bapak sekalian, tapi itu dimensi, 3 dimensi itu, dimensi apa namanya, pengendalian diri, dimensi kesadaran diri tanpa harus diawasi, dan dimensi sosial. Kalau puasa kita berdampak kepada dimensi-dimensi itu baru puasa sebenarnya. Ada Ramadan efeknya itu. Itu harus terus menerus. Ya, terus menerus. Kalau puasanya ya nggak tahu sih apa semua orang Islam puasa terus atau tidak. Yang jelas kalau sholat tarawihnya itu ya bisa kita lihat. Ini ya, seminggu ini coba di masjid-masjid itu mungkin masih apa namanya bertahan, tapi sudah ke sana semakin maju. Nah, semakin maju. Begitulah. Nah, ini tidak bisa. La'allakum tattaqun itu harus proses terus menerus. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Ya. Ibaratnya orang sakit, kita ini kan sebetulnya ya mau dan tidak mau, besar dan tidak, kita masing-masing punya penyakit. Ini penyembuhannya adalah di Ramadan. Sudah ada resepnya. Puasanya 30 hari, 1 bulan. Baca Qur'annya umpamanya setiap hari 1 juz. Nah, gitu. Infaknya setiap hari memberi buka puasa dan seterusnya. Semakin resep-resep itu dilaksanakan, ya semakin Ramadan efeknya semakin besar, semakin potensi untuk menjadi faizin semakin besar. Dan itu terasa sekali kan. Ini nikmat dari Allah SWT terasa sekali. Bukan hanya di akhirat saja orang puasa, ya kan? Yang terakhir nih, tidak hanya di akhirat saja. Kata orang kan sering ada orang jangan lupa bahagia kan gitu ya. Jangan lupa bahagia. Orang puasa itu telah disediakan 2 kebahagiaan, ya kan? 2 kebahagiaan, 2 kesenangan. Yang pertama kesenangan ketika berbuka. Ada yang mengatakan berbuka, ada yang mengatakan hari raya, ya kan? Kesenangan yang lebih lagi adalah nanti kesenangan ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kembali kepada la yastawi, tidak sama. Tidak sama. Orang yang berpuasa, tidak berpuasa tidak sama. Orang yang berpuasa ketika buka itu senang. Orang yang tidak puasa mana senangnya? Bahkan Idul Fitri sama-sama sholat di masjid, sama-sama di lapangan, sama-sama baju baru, sama-sama pakai minyak wangi, minal aidin wal faizin. Yang berpuasa itu betul-betul faizun, selama sebulan menang meninggalkan yang betul. Tapi orang yang tidak puasa mana senang? Ya senangnya ketemu saja begitu. Nah, kalau menang puasa terus dan seterusnya, maka insya Allah akan menjadi ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Jadi penghuni surga lah orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Demikian Bapak sekalian, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah SWT bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk ibadah-ibadah yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.